Ya. 9.000 rumah tahfiz itu Bang, gratis. Makan, minum, sekolah, nginep, semua gratis. Daerah mana itu Pak? Di mana-mana. Oh ya? Itu kita sampai ke Jepang, sampai ke Nigeria, sampai ke Sudan, Somalia. Kita kemarin saya baru visit ke Mesir, ada 6 rumah tahfiz kami di sana. Saya tentu saja masih hafal ya pojok-pojok kota Kairo. Di mana Yusuf Mansur membangun rumah tahfiz. Kemudian siswanya atau santrinya orang mana? Orang Arab. Ya sama-sama belajar, ayo. Mana yang salahnya, kita sama-sama Jadi benerin. sekarang volume perputaran bisnis Bapak udah berapa miliar nih sekarang ini? Boleh tahu nggak kira-kira? Perputarannya? Ya, Ya, kira aja turnovernya berapa miliar? cukup lah untuk membiayai pesantren, cukup untuk membiayai rumah-rumah tahfiz. Ya, berapa? Banyak lah. Gitu. Beli Boleh grup. tahu nggak apa? 1 triliun atau berapa? Wow, kayaknya di Kopi Jo nih ngobrolnya. Maksud Ada saya Pak apakah Joni. Pak Ustadz sekarang Ustadz terkaya di Indonesia atau bagaimana? Ya, bukan. Doanya adalah yang paling banyak manfaatnya. Ya, 9.000 rumah tahfiz itu Bang, gratis. Makan, minum, sekolah, nginep, semua gratis. daerah mana itu Pak? Di mana-mana. Oh ya? Itu kita sampai ke Jepang, sampai ke Nigeria, sampai ke Sudan, Somalia. Kita kemarin saya baru visit ke Mesir, ada 6 rumah tahfiz kami di sana. Nampaknya Yusuf Mansur mencoba melepaskan unek-uneknya, menceritakan tentang kehebatannya yang mempunyai hampir 9.000 rumah tahfiz yang tersebar di beberapa tempat, bahkan di beberapa negara. Menurut penjelasannya, rumah tahfiznya tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di Hong Kong, ada di Jepang, ada di Kairo, ada di Jordan, ada di Nigeria, ada di Sudan, dan Somalia. Apakah hal ini mungkin terjadi? Realistiskah cerita Yusuf Mansur? Menurut pandangan kita, yang disampaikan oleh Yusuf Mansur itu hanyalah membual, kata orang Jakarta. Dalam bahasa Arab disebut berbohong atau membohongi, dan orangnya disebut sebagai seorang pembohong. Dalam bahasa Arab itu dikenal dengan kata-kata kadzaba yakdzibu kizban fahuwa kadzib. Itu berbohong, membohongi, maka pelakunya disebut sebagai pembohong atau pelaku kebohongan. Kalau dia terus-terus melakukan kebohongan, maka disebut dengan kadzab. Maka Yusuf Mansur ini dalam bahasa Arab bisa juga disebut dengan Abul Kadzab. Kenapa demikian? Untuk membangun rumah tahfiz yang jumlahnya 9.000 tentu bukanlah hal yang mudah. Ini satu hal-hal yang aneh. Dan lebih aneh lagi, Yusuf Mansur bilang punya 6 rumah tahfiz di Kairo. Saya tentu saja masih hafal ya pojok-pojok kota Kairo. Di mana Yusuf Mansur membangun rumah tahfiz. Kemudian siswanya atau santrinya orang mana? Orang Arab. Orang Arab ngapain belajar ke rumah tahfiznya Yusuf Mansur? Itu di emperan Masjid Al-Azhar, di pintu gerbang Masjid Husain atau di Raba'ah, itu berseliweran para hafiz. Itu anak-anak kecil yang belum kenal mandi, dalam bahasa kitanya ini masih celometan atau celemotan, itu sudah hafal, minimal dia menghafal 10 juz Al-Quran. Dia ngapain? Yusuf Mansur membual, mengatakan punya 4 rumah tahfiz di Kairo. Siapa? Di mana gitu? Saya tanya adik-adik di sana, kamu dengar nggak rumah tahfiz Yusuf Mansur? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi saya tidak tahu kalau Yusuf Mansur membangun rumah tahfiznya di piramid di Giza, mungkin, atau di bendungan dekat bendungan Aswan. Di sana ada istana Fir'aun. Mungkin arwah Fir'aun mau belajar Al-Quran ke Yusuf Mansur, kita tidak tahu. Tapi kalau ukuran orang-orang normal itu tidak ada yang tahu. Ya kalau di Ahram, ya mungkin nanti ada arwahnya Cleopatra ingin belajar di belakang Yusuf Mansur, ya kita tidak tahu. Yusuf Mansur mungkin juga sudah bertemu dengan arwah Cleopatra, kita juga tidak tahu.